Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Mufid dan Pak Guru Kamu Pak Guntur Cahyono. Saya Muhammad Afif dari SD Negeri Bubur 1. Minta izin untuk mempresentasikan modul ajar yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna, kelas 4 juga 2. Yang pertama yaitu adalah babnya teladan mulia Asmaul Husna, alokasi waktu 3 kali 4 jam pelajaran, profil belajar Pancasila peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, bernalar kritis, menganalisa secara kritis tanpa memaksakan pendapatnya sendiri dan kreatif, selalu berupaya aktif menolong orang yang membutuhkan dan mencari solusi terbaik untuk mendukung keberlangsungan kehidupan mereka. Sarana dan prasarana yaitu satu, komputer dan printer. Kemudian ruang kelas dengan pengaturan tempat duduk untuk kelompok kecil. Target peserta didik yaitu murid reguler, kemudian muridnya itu 28. Model pembelajaran tatap muka. Komponen awal fase capaian pembelajaran yaitu fase B. Domain capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan makna salam, sikap menolong orang lain, dan membangun sikap rukun, dapat membuat poster mengenai salam, sikap menolong orang lain, dan membangun sikap rukun sehingga dapat menumbuhkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, membuat karya berupa kaligrafi, yaitu dari tulisan Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Yang ketiga, As-Salam dan Al-Mu'min berstartnya itu nanti dibuat secara berkelompok, Bapak 5. Tujuan selanjutnya itu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, dan cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Kemudian meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Profil pelajar Pancasila yang ditanamkan yaitu peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, bernalar kritis, mampu menganalisanya secara kritis tanpa memaksakan pendapatnya sendiri dan kreatif. Selalu berupaya aktif menolong orang yang membutuhkan dan mencari solusi terbaik untuk mendukung keberlangsungan kehidupan mereka. Persiapan pembelajaran yaitu satu, memastikan semua prasarana, alat, dan bahan tersedia. Kemudian memastikan kondisi kelas yang kondusif. Selanjutnya mempersiapkan bahan tayangnya. Kemudian mempersiapkan lembar kerja. Media pembelajarannya yaitu adalah kartu pasangan, yaitu memasangkan antara Asmaul Husna dengan artinya. Jumlahnya ada 5. Materi pembelajarannya yaitu Asmaul Husna dan artinya. Juga berakhlak dengan Asmaul Husna. Ini sumber belajarnya yaitu dari Fauzan Ahmad dan Jamaluddin, buku siswa PAIBP untuk kelas 4 yang 2021. Kemudian buku pegangan buku PAI kelas 4 SD 2021, ensiklopedia Asmaul Husna, dan artinya, matching card, kartu pemasangan, kemudian boxit untuk main mapping atau kertas buram. Nah, ini pertanyaan kunci. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Ya, kemudian pemahaman bermaknanya, Allah memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna, dilakukan dengan cara membaca dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Nah, indikator keberhasilannya, peserta didik dapat menjelaskan Asmaul Husna dan artinya dengan benar. Metodenya menggunakan jigsaw. Persiapan pembelajaran, pengaturan peserta didik individu berkelompok, membaca materi tentang Asmaul Husna, menyiapkan lembar kerja siswa baik individual maupun kelompok, menyiapkan ruang kelas dengan pengaturan kelompok kecil. Persepsi, guru melakukan persepsi dengan meminta peserta didik untuk mengamati gambar orang tua dan anaknya sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Menyampaikan pentingnya mengetahui Asmaul Husna. Pertanyaan pemantik atau pemanasannya, guru bertanya, sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Jika hafal, bagaimana perasaanmu? Dan apabila belum hafal, apa yang akan kalian lakukan? Kedua, peserta didik menjawab pertanyaan guru dengan menyampaikan lisan atau tulisan. Ketiga, guru menyampaikan pentingnya belajar Asmaul Husna yaitu untuk mengenal Allah dan berakhlak dengan mulia. Yang terakhir, guru dan peserta didik membaca ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Kegiatan intinya, peserta didik dikelompokkan menjadi 5 kelompok, bisa berubah sesuai kondisi. Setiap anak diberi materi yang berbeda, yaitu satu anak mendapat satu Asmaul Husna dan penjelasan artinya. Ketiga kelompok dari anggota yang berbeda yang telah mempelajari materinya berkumpul dalam satu kelompok baru untuk mendiskusikan materi mereka.
Setelah selesai dengan diskusi sebagai tim ahli, kembali ke kelompok asal dengan bergantian mengajar teman satu kelompok mereka tentang materi yang telah dikuasai dan anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Guru mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan memberi penjelasan ulang tentang materi Asmaul Husna dan artinya sehingga tidak terjadi kesalahan konsep. Guru memandu peserta didik untuk bernyanyi bersama dalam rubrik Ayo Bernyanyi. Lagu bisa dicari melalui internet atau dokumen. Peserta didik mengerjakan tugas pada rubrik aktivitas. Afif, coba saya dilihatkan kalimat pemantik yang di modul ajarnya. Kalimat pemantik. Agak dekat saja, mic-nya agak dekat biar suaranya kedengeran. Apa kalimat pemantiknya apa? Dibaca. Pertanyaan pemantik. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Gitu, Bapak. Bus. Kelas berapa itu mata pelajarannya? Kelas 4, Bapak. Hah? Kelas 4. Kelas 4. Tiba-tiba kok tanyanya kok mengerikan sekali itu. Biasanya ya, nanti kalimat pemantik itu adalah kalimat yang digunakan untuk apa ya? Untuk menarik perhatian. Tiba-tiba tanya begitu yang keweden nanti muridnya. Oke. Model pembelajarannya apa, Pak Afif? Model pembelajaran berkelompok, Pak. Kelompok. Model pembelajarannya berkelompok. Berkelompok, Bapak. Kelompok gitu? Oke. Jigsaw. Metodenya jigsaw, Pak. Oke. Jigsaw ya? Ya, Pak. Apa? Gimana? Jigsaw itu gimana? Dalam konsep pembelajarannya gimana jigsaw itu? Jigsaw itu berkelompok untuk menunjukkan sikap kolaboratif dan partisipatif. Jadi bisa meningkatkan kerjasama, Bapak. Oke. Tingkatan kerjasama. Itu pakainya PBL apa PJBL akhirnya nanti? Ini nanti pakainya PBL, Pak, karena banyak problemnya itu untuk menghafal. Oke, PBL ya. Gimana modelnya? Saya bisa dikasih tahu. Modelnya nanti dengan sebuah kartunya nanti untuk saling memasangkan, Bapak. Nanti Al-Aziz artinya apa? Kita cari, kita buat kotak, nanti dipasangkan dengan artinya dan penjelasannya. Coba. Kemudian nanti kelompok 2 Al-Salam. Nanti mencari pasangannya dan pengertian dan juga dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah dicontohkan seperti itu, Bapak. Terus kemudian itu tadi materinya arahnya ke hafalan atau makna dari Asmaul Husna? Memahami Asmaul Husna, Bapak. Artinya memahami teladan mulia Asmaul Husna. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Terus kontekstualnya gimana? Kontekstual yang bagaimana, Bapak? Pembelajaran kontekstualnya gimana? Jadi nanti berkelompok, kemudian enggak. Kan pembelajaran itu kan ada pembelajaran kontekstual yang dalam kehidupan sehari-hari. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa nanti? Ya mungkin dengan asalam, saling menyelamatkan, nanti beri contoh apa yang bisa diambil dari sikap baik Allah Asmaul Husna alam. Nah, nanti anak-anak mencari dalam kontekstual mungkin menyelamatkan kucing yang tersesat di jalan seperti itu, Bapak. Mencari contoh-contoh kebaikan. Oke, saya rasa cukup, Pak Mufik. Semoga Pak Mufik. Tadi mau mengajarkan apa, Pak Afif? Asmaul Husna, Bapak. Asmaul Husna, metodenya? Metode jigsaw. Jigsaw. Bagaimana pelaksanaan Asmaul Husna diajarkan dengan jigsaw? Jadi nanti membuat kelompok. Dari kelompok itu nanti saya kasih satu-satu dari Asmaul Husna yang akan dijelaskan. Kemudian mereka mencocokkan dengan arti dari Asmaul Husna tersebut, Bapak, untuk awal. Jadi dari keduanya itu baru pengertian dan nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah jigsaw itu kan banyak terjadi pergerakan, ya. Nah, terus kapan Pak Afif memasukkan pembelajaran yang mengutamakan berpikir kritisnya di mana? Berpikir kritisnya nanti berarti setelah mereka berkelompok, kan mereka memberitahu satu sama lain. Setelah itu kita kasih pengertian, itu, Bapak. Setelah mereka sudah berkelompok, kembali kelompoknya, baru kita masuk lagi ke pembelajaran kritis. Terus refleksinya? Bagi anak-anak gimana? Mengajarkan anak-anak untuk berpikir reflektif? Maksudnya bagaimana, Bapak?
Jadi tadi kan ada pembelajaran. Ya Bapak. Nah, ada pembelajaran, metodenya jigsaw. Tadi kritisnya sudah diajarkan. Reflektifnya bagaimana? Refleksnya. Ya, Jadi nanti siswa diberi pertanyaan Bapak. pertanyaannya contohnya gimana? Pertanyaan setelah melaksanakan pembelajaran, apa yang kalian sukai dari pembelajaran Asmaul Husna? Itu Bapak. Nanti terus apa yang belum kalian ketahui, terus bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari Asmaul Husna? Selanjutnya coba dibuka materi baca tulis Al-Qur'annya, Pak. Yang sudah saya share di grup. Walau ja'alnahu qur'ana ajamiyya laqalu laula fussilat ayatu jami'u arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد. Oke. Jadi dari cara membaca Pak Afif masih kurang begitu lancar nih. Jadi harus banyak latihan membaca. Nah, sekarang tugasnya menulis Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Mufik, silakan Pak Afif untuk membuat kalimat penutup, silakan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ufik selaku dosen dan Pak Tutut sebagai guru pamong. Dari sini saya sangat banyak mendapatkan pembelajaran seperti contohnya membuat PTK dari masalah yang saya temukan, menentukan judul, dan juga untuk belajar membaca Al-Quran dengan tafsir yang benar. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Tutut dan Pak Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipanggil.